Kuncinya itu di doa, urapannya itu di lutut. Bukan di desk atau meja kerja kita. Urapan Tuhan letakkan di secret place, tempat rahasia. Yaitu bilik saat teduhmu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami datang ke rumahmu untuk mengasihimu Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Thank you. Selamat pagi, Bapa di sorga yang kami cintai. Berikan kepada kami hari ini firman yang telah Engkau sediakan di hatimu ya Tuhan, agar kami makan secara rohani. Sampaikan ya Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hatimu. Sembunyikan hamba-hambamu selalu senantiasa di balik salibmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, glory to God. Hari ini kita akan belajar bagaimana berdoa. Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami itu bukanlah hafalan, tapi maknanya sangat mendalam. Saya ajak kita membacanya perlahan-lahan. Karena itu berdoalah demikian. Mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita merasa selama ini kita kurang bisa berdoa. Pastor Philip, saya nggak tahu gimana caranya berdoa. Saya nggak pandai berdoa, apalagi di depan manusia. Hari ini menjadi perubahan hidupmu. Kita akan diajari apa itu berdoa, esensinya apa. Doa itu esensi, bukan sensasi. Kita nggak perlu memberikan sebuah impresi kepada teman-teman kita atau orang-orang sekeliling kita. Nih, gua pinter berdoa. Nggak perlu. Doa itu di hadapan Bapa. Kita harus mengerti apa yang menjadi intisari doa. Kenapa Yesus ajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Apa yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka yang hari ini harus disampaikan ke kita. Doa itu nggak sengeri yang kita kira. Dan juga tidak semudah itu. Karena itu doa gak bisa untuk orang yang asal-asalan atau setengah hati. Doa itu melibatkan seluruh keberadaan kita, tubuh jiwa roh kita. Nah doa Bapa kami ini mencerminkan semua itu. Kalau hari ini kita merasa kita kurang bisa berdoa, kita harus belajar dari firman. Karena doa itu nanti akan menyelamatkan nyawamu. Doa juga akan menyelamatkan bisnis Anda. Doa itu yang akan mengiringi Anda di masa susah. Doa juga yang menjaga Anda di masa sukacita. Doa itu sifatnya menyembuhkan. Tapi doa itu juga mencegah. Karena itu barang siapa tidak bisa berdoa, celakalah dia. Dia betul-betul yatim piatu di bumi ini. Gak punya Tuhan beserta. Memang Allah itu menyertai, dia itu Immanuel. Tetapi yang namanya silver lining atau benang merah antara kita dengan dia, itu sebatas doa. Nah kalau kita gak bisa berdoa, kasihan loh. Kita sendirian dalam hidup ini. Doa itu penting sekali. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta dan gembala sidang, saya melihat berkali-kali, bukan hanya jemaat sendiri, tapi juga jemaat orang lain terkadang, karena pelayanan yang saya emban itu melebihi tembok gereja kita. Jadi kadang-kadang saya mendoakan orang-orang yang saya nggak kenal juga. Keluarga saat teduh misalnya, bukan hanya yang ada di gereja Mawar Sharon. Pernah saya itu bukan sekali dua kali, melihat orang mau mati, di ranjang sekaratnya. Tahu nggak, satu-satunya yang orang itu bisa lakukan ketika dia sekarat bahkan, itu adalah hanyalah doa. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk orang itu hanyalah sembahyang. Saya melihat dengan jelas perbedaan orang yang telah melatih dirinya berdoa selama hidup ini dengan yang tidak pernah menganggap itu sesuatu. Bedanya itu bumi langit sebelum dia mati. Saya ajari kita hari ini, Tuhan Yesus ajari kita bagaimana berdoa. Doa juga akan menemani setiap kita nanti di masa tua. Doa ini yang akan menjaga orang-orang muda di dalam rumah kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen gak bisa berdoa. Jangan jadi kulkas tapi gak bisa dingin. Jangan jadi lemari tetapi gak bisa dibuka. Saya ajak jemaat kita besar, kecil, tua, muda harus bisa berdoa. Dan hari ini sepanjang hari kalau Anda gak kemana-mana, ikuti aja semua. Kalau Anda bisa hadir secara fisik, tapi kalau mungkin berhalangan hanya bisa 1 kali, 2 kali, Anda bisa ikuti nanti lewat live streaming atau nanti lewat uploadnya di sosial media. Pertama-tama di sini Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian ayat 9. Bapa kami yang di sorga. Coba katakan Bapa kami yang di sorga.
Luar biasa ya, Bapa kami yang di sorga. Orang yang berdoa itu punya satu kelebihan. Dia nggak akan merasa bahwa dia sendirian menanggung masalahnya. Doa itu membuka wifi hati kita. Atau bluetooth kita tersambung dengan bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada Bapa, tetapi kata kami itu menyambungkan kita dengan saudara seiman. Doa itu ada sebuah rahasia. Orang yang berdoa biasanya akan mengalami koneksi ilahi. Karena dia nggak hanya memanggil Bapa, atau Bapa saya atau Bapakku, dia panggil Bapa kami. Otomatis doa itu bukan hanya vertikal. Ternyata doa itu juga membuka pintu horizontal. Makanya orang yang berdoa itu mengalami berbagai macam kebetulan. Aku berdoa tiba-tiba Tuhan utus orang ini dalam hidupku. Atau aku berdoa tiba-tiba aku diutus ke orang itu. Karena waktu kita berdoa, kita masuk dalam musyawarah Allah. Kita berada di dalam sebuah dunia, dunianya Tuhan, dengan orang-orang pilihan. Makanya doa Bapa kami itu istimewa. Yesus ajari kita bahwa kita gak sendiri. Bapa kami. Majemuk. Doa, orang yang berdoa gak akan berakhir eksklusif. Orang yang berdoa dia akan dipakai Tuhan dan orang lain akan dipakai Tuhan untuk memberkati hidupnya. Lihat ya, ketika Elia berdoa, Tuhan utus dia ke janda Sarfat. Dikiranya Elia yang akan jadi berkat. Tapi ternyata juga mutually atau saling memberkati. Janda itu akhirnya menyambung kehidupan Elia yang kering airnya di Sungai Kerit. Gara-gara ketemu janda Sarfat, janda itu bisa hidup tidak lagi lapar dan Elia pun dihidupi karenanya. Luar biasa. Doa itu membuka pintu kita. Bukan kepada orang-orang iseng di hidup kita. Biasanya kalau kita berdoa, orang yang merombak kita akan menjauh, kata Yesaya. Merombak itu artinya orang yang merusak. Kita berdoa untuk anak kita, tiba-tiba temennya ajak dia ke gereja. Kita ajak-ajak gak bisa. Temennya ajak sebentar aja mau. Ke gereja yang sama, Anda ajak ke gereja Mawar Sharon gak mau. Gak mau, tapi temennya dia dimenangkan. Luar biasa ya. Kita berdoa, Tuhan utus seseorang. Nah, kasihan orang yang gak berdoa itu. Makanya orang yang berdoa gak bisa bunuh diri. Dia gak bisa putus asa. Orang kalau berdoa gak bisa. Gak akan bisa dicolong setan. Dia bisa dikerjai sebentar. Tapi gak pernah selamanya dia akan goyah. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Wow, what powerful words. Kata-kata atau kalimat itu penuh dengan kuasa. Bapa kami yang di sorga. Kita gak berdoa sama manusia, hati-hati. Don't pray to man. Jangan berdoa pada gembalamu, pemimpin rohanimu. Jangan. Berdoa itu kepada Bapa. Tapi waktu kita itu connect dengan Bapa di sorga, kita connect dengan seluruh keluarganya. Perkara mustahil pun terjadi. Misalnya, Anda berdoa di sini beda zona waktu. Di sebelah sana ada orang sama Tuhan. Diberitahu. Bisa jadi Anda di Indonesia. Ada orang di benua Amerika digerakkan untuk mendoakanmu. Tetapi kita tahu bahwa satu intisarinya waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu. Sesuatu terjadi. Allah mendahului. Luar biasa loh. Do not undermine the power of prayer in your business. Dalam bisnismu. Kuasa doa. Tapi doa juga jangan ompongan. Bapa kami yang di dalam sorga. Kita juga harus mendengarkan apa kata Bapa di hidup kita. Bukalah halaman firman. Apa yang tertulis di Alkitab itu adalah hati Bapa untukmu. Bapa kami yang di dalam sorga. Luar biasa. Kenapa doa itu disebut, doa Bapa kami, disebut doa Bapa kami? Kalau kita bertanya-tanya ya kenapa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ini disebut the Lord's Prayer atau doanya Tuhan. Tapi di dalam bahasa Indonesia saya lebih suka namanya doa Bapa kami. Ini sangat-sangat common, sangat umum di gereja-gereja. Gereja Kristen maupun Katolik. Doa Bapa kami itu sudah jadi hafalan sebenarnya. Paling tidak kalau kita nggak hafal secara harafiah, kita bisa hafal kira-kira. Ya, doa Bapa kami. Mau tahu kenapa disebut doa Bapa kami? Nah inilah title kita di ibadah sekarang ini. Tuhan, karena Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa. Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa. Itu kerinduan Bapa di sorga lewat Tuhan Yesus. Yesus ajari hati Bapa kepada kita. Bahwa doa Bapa kami itu mencerminkan satu hal, satu kebenaran. Bapa kita di sorga itu ingin sekali disebut dalam doa kita. Bukan berarti Tuhan itu kurang aman. Bukan berarti Tuhan itu krisis identitas, enggak loh ya. Kenapa Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa? Nomor 1 tulis dulu poin pertama. Karena Tuhan kita itu sangat personal. Tuhan kita itu sangat personal. Ayo kita catat ini. Kita mesti mengerti karakternya Tuhan kita. Tuhan itu seperti apa ya? Gak ada orang bisa melihat. Tuhan gak kelihatan mata. Untung kita gak melihatnya. Kalau kita melihatnya kita mati berdiri. Atau mati di tempat duduk Anda.
Karena kita itu tidak holy. Tapi satu hal yang pasti, Allah kita itu sangat personal sifatnya. Makanya orang kalau kenal sama Tuhan dan mendekat, semakin dewasa imannya, tidak mungkin dia semakin eksklusif dan gak peduli sama sesama. Karena sifat Allah itu ada dalam dirinya. Kita bukan hanya diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ketika kita itu mendekat kepadanya, kita semakin dewasa, kita menjadi seperti Kristus. Tuhan kita itu personal, makanya orang yang kenal Tuhan, dia pasti akan menjadi seseorang yang dipakai dalam kehidupan orang lain. Dia pasti peduli sama sesamanya. Orang yang mengaku-ngaku dekat sama Tuhan tapi dingin sama orang itu gak kenal Tuhan. Jangan percayalah kalau di luar salju, jikalau temperaturnya 39 derajat Celcius. So salju itu karena membeku air-air turun ke bumi itu jadi es semua. Jangan percaya seseorang itu dekat sama Tuhan kalau dia dingin sama sesamanya. Jadi orang Kristen itu gak bisa hanya menjadi seorang yang task oriented atau orientasinya tugas, gak bisa. Dia pasti jadi people oriented person juga. Tapi juga jangan jadi orang yang people oriented melulu, yang melulu orang tapi tugasnya berantakan. Nah orang kayak gitu juga tidak bertanggung jawab. Orang ikut Tuhan itu pasti responsible. Maksud saya, menjadi orang Kristen itu DNA kita lengkap. Kita itu punya fondasi dasar. Iman kita itu benihnya benar. Kalau Anda dan saya punya Yesus di hati, kita itu kedua-duanya. Kita itu bisa menjadi orang yang both, kedua-duanya. Task oriented and people oriented. Makanya jangan jadi manajer yang hanya main perintah-perintah, tapi tidak mengerti bawahannya. Kalau Anda masih menjadi orang demikian, mendekatlah sama Tuhan, belajarlah firman, nanti Anda akan menjadi orang yang lihai. Lihai itu salah ya, mungkin ya kata lihai itu kayak licik ya. Menjadi orang yang mahir. Menginspirasi loyalitas pada orang-orang yang bekerja sama dengannya. Orang yang dekat sama Tuhan pasti menginspirasi loyalitas. Dia tidak akan mengejar transaksi. Orang yang dekat sama Tuhan itu akan menjadi negosiator yang luar biasa. Karena dia itu punya Allah yang sangat personal, dia pun menjadi sangat personal dengan orang. Jangan jadi leader yang kaku, jangan jadi pemimpin yang dingin. Tetapi orang yang ikut Tuhan, sisi satunya lagi tentunya dia pasti akan bertanggung jawab. Karena Tuhan yang ajarkan kita untuk setia dalam perkara sederhana, dia gak main-main dengan pengajaran itu. Kita mesti setia dalam perkara kecil. Kalau orang tidak bisa setia dengan mamon yang tidak jujur, bagaimana dia bisa dipercayai harta sesungguhnya? Jikalau kita asal-asalan dengan yang namanya tugas, nanti kita juga pasti akan asal-asalan dengan aset utama Allah, yaitu manusia atau hubungan. Orang yang dekat sama Tuhan pasti memperhatikan hubungan. Tapi Pastor Philip, saya ini sibuk, saya kerja banting tulang, tapi kalau saya pulang sudah tinggal letih lesu dan berbeban berat. Enggak, kita itu diberi kuasa sama Tuhan. Orang yang berdoa itu punya kekuatan yang supranatural. Dia bukan 100%, dia bisa 100% di tempat kerja, 100% di rumah. Saya belajar untuk menghayati itu Bapak Ibu Saudara. Sebagai pendeta saya juga gak kalah sibuk dengan Anda. Kesibukan saya bedanya sama kesibukan jemaat hanyalah ini. Jemaat sibuk dengan urusannya sendiri. Saya sibuk dengan urusan saya dan saya sibuk dengan urusan Anda. Itu aja bedanya. Minggu ini saya khotbah 12 kali. Itu makanan seminggu-minggu buat saya. Tapi saya di rumah, saya catat, saya menulis diary. Saya tulis hari apa, tanggal apa, jam kapan, malam atau siang. Saya ngomong apa, ajari nilai atau value apa sama anak-anak saya. Itu semua tetap jalan. Siapa memberi kekuatan? Kalau cuma 1-2 bulan. Tapi kalau puluhan tahun, saya bisa berjalan begitu misalkan. Itu pasti adalah hikmat dan kuasa Tuhan. Dan saya berdoa, Anda juga bisa. Kuncinya di berdoa. Kuncinya itu loh, pagi-pagi saya sapa Yesus dulu. Saya masuk ke hadirat Bapa, itu kunci. Kunci menjadi ayah itu di sana, kunci menjadi ibu rumah tangga. Kunci menjadi mahasiswa, kunci menjadi pengusaha. Kunci menjadi seorang profesional di tempat kerja. Kuncinya itu di doa, urapannya itu di lutut. Bukan di desk atau meja kerja kita. Urapan Tuhan letakkan di secret place, tempat rahasia. Yaitu bilik saat teduhmu. That's where the anointing is. Dan disitulah terjadi intimasi, keintiman dengan Tuhan. Tuhan kita itu sangat personal. Karena itu jangan terburu-buru waktu saat teduh. Kasih waktu, saya sih komitmen. Komitmen saya itu sangat fix. Bangun tidur tidak langsung mandi. Saya masih ada di atas ranjang 40 menit berbahasa roh dulu. Ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk. Saya cicil itu. Ya, saya cicil. Jikalau saya tahu keesokan hari saya harus terlalu pagi, harus berangkat misalkan sebelum pandemi, saya harus ke airport naik maskapai penerbangan tertentu yang jam 5 udah terbang pagi-pagi hari. Maka yang saya lakukan adalah saya tidur lebih early, lebih pagi. Saya berbahasa roh 20 menit dulu sebelum tidur.
Bangun tidur 20 menit sisanya supaya saya nggak kepagian bangun. Saya belajar untuk mendisiplin diri sendiri. Baca Alkitab, firman Tuhan. Itu buku pertama yang saya buka dan buku terakhir tiap hari. Every morning, every night. Jangan terburu-buru. Tuhan kita itu sangat personal. Kasih waktu, misalnya Yesus berkata di Getsemani sama murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Masa kita nggak bisa perpuluhan waktu sih setiap hari? 1 hari itu 24 jam. Tuhan cuma minta 1 jam. 1 jammu itu akan nge-charge 23 jam sisanya. Handphone itu jangan terlalu kasih power bank melulu, nanti merusak itu. Kalau Anda memang perlu charge setengah jam supaya bisa dipakai seharian, worth it loh ya. Tolong dibelanin. 1 jam saja. Kasih waktu 1 jam, kalau perlu pakai alarm clocknya. Bosan ya sudah, tetap tinggal dalam hadirat Allah. Ngerasa nggak ngerasa tetap hadirat Tuhan, nggak apa-apa. Tahu nggak? Tuhan kita itu personal. Misalnya, saya kasih satu ilustrasi ya. Kalau Anda itu baca di perjanjian lama itu boring kan, membosankan. Yaitu waktu bangsa Israel disuruh mempersembahkan korban itu loh, terutama yang di bagian-bagian seperti kitab imamat dan lainnya. Itu kan mereka disuruh menyembelinya di luar sana, bagian ini untuk imam, bagian ini dan sebagainya. Lalu nanti harus dibakar sampai habis. Anda lihat ya, di Alkitab pun dicatat cara barbeque pelan-pelan. Kalau Anda baca mempersembahkan korban itu seperti memberi Tuhan makan. Padahal Tuhan gak makan semua itu. Terakhir itu akan dimakan oleh manusia. Bagian imam, bagian orang miskin. Tapi kenapa bangsa Israel disuruh paling tidak 1 tahun sekali datang ke Yerusalem mempersembahkan korban hewan. Yang mana sekarang di perjanjian baru gak perlu. Tapi gak perlu bukan berarti kita gak perlu bersekutu. Kita tetap perlu bersekutu dengan Tuhan, tapi gak bawa hewan, kita membawa pujian. Karena zaman dulu tirai itu belum robek dari atas ke bawah, jadi ada perpisahan atau ada pemisahan antara Allah dan umatnya. Hanya imam utama, imam besar yang masuk satu kali setahun saja. Tapi yang lainnya gak boleh, yang lainnya membawa korban nanti dipersembahkan oleh imam. Coba ya, waktu saya baca itu, saya mengira-ngira, waktu itu saya simpulkan waktu membaca, bahwa mereka kalau datang mempersembahkan korban setiap umat Tuhan itu, yang punya duit bisa mempersembahkan korban lembu, kambing, domba. Yang gak punya bisa persembahkan burung merpati biasa. Burung dara lah ceritanya. Itu semua cara korban, dikupas sini, kepalanya ditaruh di sini, dihanguskan, lalu badannya dan bla bla bla. Itu berjam-jam loh. Apakah Anda dan saya kira bahwa Tuhan suka bau daging? Apakah karena Tuhan itu lapar mau makan wagyu? No, supaya mereka setor muka, setor badan di bait Allah berjam-jam. Karena Tuhan itu suka bersekutu dengan umatnya. Sistem memberikan korban di perjanjian lama itu mengharuskan umat Tuhan itu menghadap Allah di hadiratnya sekian lama. Setahun sekali itu mereka datang tuh seharian karena Tuhan kangen dan rindu. Tapi ada pemisahan karena Allah itu holy, suci, mereka itu berdosa. Yesus belum datang di perjanjian baru. Kalau sampai mereka ketemu Tuhan langsung mati mereka. Langsung mati. Mereka gak bisa masuk hadirat Allah seperti kita setiap minggu masuk gereja gini loh. Lalu menyembah bersama, Roh Kudus tiba. Gak bisa. Mereka juga gak bisa mendengar rema seperti ini yang langsung mendengar suara Tuhan ketika khotbah diberikan. Tiba-tiba seperti Roh Kudus membisiki sesuatu. Mereka gak bisa. Segala sesuatu harus dikupas oleh imam. Pokoknya Tuhan bilang gini, laksanakan. Hanya karena sekarang kita gak membawa hewan. Kita perlu berlama-lama dengan pujian. Memuji Tuhan 20 menit misalkan. Pakai gitar sendiri. Paling cuma 3 kunci, cereng. Atau kalau kita terlalu gak bisa main musik, zaman sekarang loh ada banyak apps yang bisa kita mainkan. Ada banyak musik-musik di dalamnya, banyak pujian, bukan hanya lagu sekuler. Tuhan mau kita itu bersekutu karena Allah kita itu personal. Dan masa Tuhan berhutang sih? Orang yang mempersembahkan korban gitu loh. Masa Tuhan akan hutang kambing sama dia? Kalau enggak dia pulang ke rumah, dia lihat seluruh peternakannya diberkati. 1 jammu itu investasikan pada orang yang paling berkuasa di alam semesta. Masa dia akan hutang dengan Anda? Seolah-olah bangsa Israel itu suapi Tuhan kasih makan gini loh. Anak saya waktu kecil saya masih ingat. Waktu dia makan es krim atau apa, saya jongkok karena terlalu tinggi. Lalu dia suapi saya pelan-pelan. Masa saya akan ambil es krimnya dia? Dia suap lagi. Saya gak tahu itu vanilla atau strawberry, saya gak kerasa. Saya hanya pandang wajah anak saya. Enak. Lalu masih kecil, enak tete. Enak, boleh lagi gak? Boleh. Oh terharu. Saya bilang, nak, kalau papa punya duit tak beliin pabrik es krim suatu hari.
Kalau papa punya duit, Tuhan punya segala sesuatu. Kalau saya hanya bisa janji, Tuhan itu kerajaan yang menepati. Tuhan kita itu sangat personal. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa, gitu-gitu. Jangan. Di gereja juga sama waktu kita ibadah. Karena Tuhan itu personal. Berarti dia itu pribadi. Terkadang kita itu terlalu menuhankan Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan itu seperti kita. Bukan, lebih tepatnya kita seperti Tuhan. Kita diciptakan dalam gambaran rupanya kan. Berarti kita ini personal kan. Coba ya, kalau kita nggak ketemu sama orang itu kita bisa depresi loh. Kita mengalami itu selama pandemi. Kayaknya sudah ketemu orang itu, rasanya saya mau makan gitu orang-orang ini. Saking cintanya. Lama nggak ketemu. Kita kadang-kadang lupa memperlakukan Tuhan. Kita lupa mengorangkan Tuhan. Karena orang itu seperti Tuhan. Jadi kalau kita datang ke gereja juga sama, datang juga lalu datang tergesa-gesa. Karena terlambat sudah. Kita datang ketemu pejabat aja. Kalau kita orangkan Tuhan ya, kita datang ketemu pejabat. Kita yang datang earlier, kita datang lebih pagi. Kita nggak berani lah kalau presiden mau tiba, kita nggak ada di sana. Kita pasti ada di situ, dipersiapkan segala sesuatu. When you come to the Lord, bukan setahun sekali, dikasih seminggu sekali. Kalau cara kita datang itu begitu, orang Yahudi akan marah-marah kalau mereka tahu. Allah Israel dihargai setahun sekali itu mereka datang itu dengan early, pagi-pagi. Tapi di Gentiles atau di bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, Allah Israel memberi diri setiap minggu, ditemui setiap hari lewat saat teduh pribadi, tapi umatnya salah-salah. Coba bayangkan, kita datang pasti lebih early, lebih awal, lebih dini. Dan mana berani kita pulang? Misalnya kalau kita diundang oleh satu orang, contohnya, Anda kerja di sebuah perusahaan, lalu bosnya kondangan, ya hari itu anaknya menikah atau gimana, pernikahan anak domba nih misalnya. Lalu setelah itu Anda mau pulang dulu. Gak beranilah kita makan, gak beranilah kita pulang lebih awal. Kecuali emergency atau darurat. Nah gitu nanti dikira SMP setelah makan pulang. Kita pasti akan tunggu sampai selesai semuanya foto-fotoan. Lalu ada bye-bye-nya mungkin dari keluarga. Di masa-masa seperti ini mungkin hanyalah dengan melambaikan tangan. Zaman dulu kan lebih ribet ya. Orang naik ke atas satu-satu salaman. Kasihan ya orang menikah tapi malah justru harus bekerja. Kita nggak berani, nanti bos tahu kita pulang lebih awal. Loh kita ini semua kerja sama Tuhan loh. Apapun bisnis Anda itu kerja sama Tuhan. Apapun profesimu Anda kerja sama Tuhan. Mana berani kita pergi lebih awal, lebih dini. Nggak berani. Kalaupun kita harus cabut dulu, kita pasti akan pamit. Pak, maaf ya Pak, saya harus ini karena orang tua masih di rumah sakit, saya sekarang harus ke situ. Oh iya nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Kemarin saya juga ada satu pesta di mana saya berkati, saya doakan. Dan saya harus langsung khotbah AOG, Army of God kemarin. Jadi saya kemarin itu penuh, bukan hanya di khotbahnya 7 kali weekend ini, tapi sebelumnya juga ada function, juga ada suatu tanggung jawab sosial saya. Saya harus cabut dulu, makanan masih ada 3-4 lagi yang belum keluar. Saya berdiri dan saya permisi dulu, padahal saya nggak butuh. Saya bukan di bawah orang-orang yang saya layani. Malah justru sebagai hamba Tuhan biasanya di pertemuan seperti itu, di kalangan orang yang takut akan Tuhan, kami dihargai. Itu pun saya menghargai hostnya, saya berdiri dan berkata, maafkan, sebelumnya makanan waktu kesekian saya sudah ngomong sama hostnya. Nanti gak lama lagi saya harus pergi karena nanti harus khotbah di Army of God 2 kali. Saya bilang begitu. Itu setengah jam sebelum saya cabut, saya sudah kasih warning dulu. Zaman sekarang enggak. Setelah pandemi ini ada banyak perubahan di gereja Tuhan, itu indah. Zaman dulu waktu doa berkat, yang saya lihat fenomenal di gereja-gereja itu, demi mengejar supaya parkirannya tidak penuh, supaya bisa cabut dulu 15 menit lebih awal, jangan menyinggung yang maha kuasa. Kalau pejabat aja kita nggak berani sama jenderal, apalagi sama jenderal di atas jenderal, yang melihat kita siang dan malam. Wow, saya senang sekarang berubah. Kalau gereja Mawar Sharon saya bangga. Saya nggak ngomong ini di sini ya, saya melihat di sini setelah selesai, amin, semua duduk lalu berdoa dulu. Saya berasal dari gereja yang tradisional dulu, tapi saya belum lahir baru. Kami diajari setelah doa berkat selesai, Bapak terima kasih, Kubri terima kasih, setelah kita duduk. Setelah kita dapat berkat terakhir, kita duduk, semua orang saat teduh, 3 menit katanya. Kita cuma 5 menit sebentar, lalu baru pulang. Seolah-olah kita itu menunjukkan penghargaan secara sengaja. Tapi karena yang penting Tuhan, yang penting hatinya. Nggak bisa, sama Tuhan itu nggak cuma yang penting hatinya. Karena Allah kita itu bukan hanya personal, dia itu royal, dia itu bangsawan.
Berikan pada Tuhan kemuliaan namanya. Datanglah kehadirannya dengan takut dan gentar. Tuhan kita itu sangat personal, karena itu dia disebut Bapa. Dia itu atas kita, Jangpe, atau senior kita. Nah, kita harus memberikan hormat di dalam kebudayaan-kebudayaan yang mengutamakan orang-orang yang lebih tua, leluhur juga. Tuhan kita itu leluhur, di atas semua leluhur. Dialah nenek moyangnya semua nenek moyang kita. Let us respect him in our daily life, dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Let us respect him, mari kita menghargai, menghormati dia di dalam kehidupan kita bergereja. Tuhan kita itu sangat personal. Bahkan, jangan lupa ya, the greatest commandment atau perintah yang terbesar, perintah yang utama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Bayangin, dari semua perintahnya Allah, kalau ini bukan Tuhan kita, mana ada semua ilah itu mengutamakan takut sama mereka. Coba lihat, orang-orang yang menyembah berhala kan, kalau enggak begini nanti takutnya diapain. Jadi harus memberikan offering atau memberikan persembahan tertentu, supaya jangan sampai nanti ilahnya marah atau sakit hati. Hanya ada satu Tuhan yang perintah utamanya adalah kasihilah dia. Coba cari di mana-mana, Anda tidak akan temukan. Yang lainnya hanyalah sembahlah, takutlah, beri persembahan tertentu. Hanya satu yang berkata perintah utamanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. So personal. Tuhan itu saking personalnya, saya kasih sebuah cerita. Saya baru kenal Tuhan waktu itu tahun 92. Yaitu 30 tahun yang lalu tepatnya. Saya mengenal Yesus. Nanti anniversary-nya itu waktu September tahun 1992 saya dibaptis. Setelah itu saya membangun sebuah habit, develop sebuah habit, karena waktu itu saya masih usianya teenager, saya masih remaja, jadi susah bangun pagi ya kan. Jadi saya punya doa malam, saat teduh saya itu saya balik pukul 7 malam, karena waktu saya di Kanada tinggal tanpa orang tua. Malam hari itu paslah kalau nggak ada acara. Biasanya jam 7 juga udah lelah, sekolah saya itu jauh. Jadi saya canangkan jam 7 setelah makan, itu saya saat teduh. Ya saya saat teduh. Atau sebelum makan, biasanya saya nanti makannya jam 8. Waktu zaman itu anak muda, hidup saya kurang teratur. Makan kadang jam 7, jangan jam 8, nggak masalah ya. Yang main anak muda sih nggak masalah soal itu. Tapi satu hal saya selalu fix, yaitu pukul 7 saya selalu masuk hadirat Tuhan. Saya nyembah. Nah, saya baca Alkitab dan sebagainya. Dan itu menjadi kebiasaan. Lalu waktu itu liburan sekolah saya pulang ke Indonesia. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya lakukan yang sama. Pukul 7 malam, selalu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itu berarti bayar harga, karena jam 7 biasanya kalau pulang ke Indo, teman-teman lah apalah, jam 7 itu kan waktu yang sangat prime untuk kita keluar jalan-jalan. Zaman dulu zaman TV, belum zamannya gadget hari ini. Jam 7 kalau pasang iklan itu mahal. Ya, karena semua orang nonton TV lah apalah. Saya berdoa. Lalu suatu saat kami berlibur pergi ke Kota Batu di Malang. Waktu ke sana pergi ke villa, lalu kami bermain di villa teman. Kok bisa ya? Saya berkata hari itu saya ganti, saya doanya pagi. Terpaksa saya bangun pagi, supaya apa? Supaya saya nggak melewatkan saat teduh saya. Tapi pukul 7, waktu ada di villa itu, sebagai baby atau bayi rohani, saya nggak ngerti perkara-perkara roh. Itu selama saya main monopoli, main kartu sama teman-teman itu, pukul 7, seperti di hati saya itu ada yang narik untuk bersekutu. Aneh ya. Apakah saya ini Cinderella? Jam tertentu harus pulang ke rumah. Tapi ini di Batu, rumah saya di Surabaya. Lalu gak lama setelah itu kepala saya itu dilus-lus. Tangannya gak kelihatan, itu seperti membelai-belai di sebelah kanan saya sini. Hingga hari ini, kepala sebelah kanan saya ini peka kalau mau ada lawatan Roh Kudus terjadi. Sebelum saya datang ke gereja, kayak contohnya minggu lalu sebelum saya ke Surabaya Selatan. Kan terjadi lawatan di sana. Di kebaktian 2 itu orang-orang disembuhkan. Hikmat marifat, saya sebut yang sembuh apa aja, itu spesifik dan orangnya ada di situ semua. Padahal saya nggak tahu siapa dan siapa yang datang. Itu saya merasa waktu perjalanan, naik mobil ke situ itu. Saya kan dari Surabaya Barat sini naik mobil ke Surabaya Selatan. Itu saya merasakan sebelah kanan saya itu seperti ada setrumnya. Jadi peka sejak hari itu di Batu. Ada yang elus-elus belai-belai saya sampai saya kira rumah ini ada hantu. Saya nggak ngerti perkara roh kan. Saya nggak lihat jam sih, kalau anak muda main sama anak muda udah lupa diri. Ada suara beritahu sama saya, pergilah ke halaman belakang, di halaman belakangnya villa itu. Sendirian dalam gelap. Saya menangis rasakan hadirat Tuhan. Lalu saya lihat ke langit. Saya melihat seperti terang di sana, itu belum ada polusi waktu itu. Puluhan tahun yang lalu. Dan saya melihat itu, saya dengar suara Tuhan, nanti sebanyak itu anak-anakmu. Saya single loh ya, saya bujangan, saya kira siapa mau kawin sama aku. Ternyata itu anak-anak rohani. Sebesar itu nanti sebanyak itu jemaat. Saya nggak ngerti. Waktu saya ngalami semua itu,
Tak lama kemudian, hanya 5 menit saja. 5 menit saja. Saya dengar suara Tuhan setelah itu, kembalilah. Saya disuruh masuk lagi main sama teman-teman saya. Tanpa sengaja, tiba-tiba saya sadar, mau lihat jam berapa? 7.05. God is so personal. Mesbah saya itu pukul 7 malam. Meskipun hari itu saya ganti 7 pagi karena mau pergi berjalan-jalan ke luar kota. Tapi jam 7 itu Tuhan tetap rindu. Meskipun hanya 5 menit saja, Tuhan tidak ambil masa muda saya kok. Tuhan mengembalikannya, Tuhan cuma minta 5 menit lah. Ya 7.05 atau 7.07 saya tidak tahu. Pokoknya selama masa-masa itu saya asumsi, tadi itu saya ternyata pukul 7 dengar suara disuruh keluar. Tanpa saya lihat jam tangan saya. Allah kita itu personal. He is real, dia nyata. Karena itu saya dorong Anda untuk memperlakukan dia juga dengan demikian rupa. Kedua, Tuhan ingin kita memanggilnya Bapa. Karena Tuhan kita itu hangat dan penyayang. He's warm. Tuhan itu orangnya seperti apa sih? Tuhan itu orangnya loving dan lovable. Tuhan itu orangnya, kalau saya bilang orang itu bukan orang ya. Tuhan itu sifatnya seperti apa? Tuhan itu sifatnya itu penuh kasih, dia itu penyayang. Gak seperti yang banyak orang kira Tuhan itu jahat. Tuhan itu susah dideketin. Tuhan itu cuek. Itu teologi setan. Doktrin setan yang kau dengarkan. Pernah gak Anda ketemu sama satu orang itu, Anda gak bisa marah sama orang itu? Baiknya, ya ampun-ampun. Orang itu dibanding Tuhan, orang itu jahat. Pernah ketemu orang gak yang menimbulkan rasa sungkan yang luar biasa? Orangnya itu sangat-sangat humble gitu. Lemah lembut, orang itu dibanding Tuhan kasar. Tuhan itu orangnya itu loving dan lovable. Tuhan itu mudah disayang, gampang dicinta. Makanya kalau orang itu gak bisa cinta Tuhan, itu orang itu yang keterlaluan, bukan Tuhan. Betapa bebalnya hatinya, betapa kebalnya dia dengan hadirat Allah. Tuhan itu lovable. Makanya orang Kristen yang dikit-dikit, aku kecewa sama Tuhan itu, gak kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan gak bisa kecewa sama dia. Mana bisa kecewa sama orang yang begitu sweet, begitu manis. Mungkin kecewa karena ekspektasinya berlebihan dan tidak kesampaian. Akhirnya marah sama Tuhan, karena Tuhan dianggap yang maha kuasa, yang punya segala kuasa. Tuhan kalau mau simsalabim, abrakadabra, langsung sulapan kan bisa. Karena kita punya ekspektasi. Bukannya gak masuk akal, karena kita kan memang percaya akan mujizat. Tapi ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu kita yang marah. Tuhan itu orangnya hangat dan penyayang, caring banget. Tuhan itu seorang listener, pendengar. Dia pendengar yang sangat baik. Saya ngomong begini ini, bukan dari doktrin teologi saja, tapi saya ngomong demikian itu dari pengalaman juga. Saya gak mungkin ajarkan sesuatu yang saya gak tahu. Bapa kami yang di sorga, kalimat itu dalam bagi saya. Bukan hanya Tuhan kita itu sangat personal, Tuhan itu sangat hangat dan penyayang. Menyebut dia Bapa kami di sorga, cara Yesus ajarkan doa. Saya langsung ngerti, God is so loving. Dia sangat lovable. Tuhan itu listener, pendengar yang sangat baik. Makanya saya heran, kok kita itu agak ogah-ogahan dan kalau kita itu ogah-ogahan ya, kalau kita kayak seperti gak niat berdoa itu kenapa ya? Padahal kalau kita ngomong sama orang ya, teman-teman kita ya, kita semangat. Apalagi kalau kita ngomong diri kita melulu, orang lain suruh dengarkan. Suruh pergi ke counseling session atau session counseling gitu. Seneng banget. Padahal orang tersebut gak tentu counseling Kristen. Bisa saja yang kita bayar, orang itu mendengarkan karena dibayar. Tapi kalau doa kita gak mau. Kenapa? Padahal doa itu nyaman. Karena di dalam doa kita itu didengarkan sama Tuhan. Dengarkan. Tuhan itu mendengarkan. Bahkan kalau saya baca Alkitab pun seolah-olah saya yang mendengarkan. Tapi kita didengarkan karena Alkitab itu mencerminkan refleksi jiwa kita. Waktu saya baca kitab Mazmur misalnya, wow itu kayak Tuhan dengarkan saya, padahal saya mendengarkan firman. Paham maksud saya? Saya suka berbahasa lidah, berbahasa roh. Bukan untuk sok-sokan. Bahasa lidah, bahasa roh itu fungsional buat saya. Bayangin, Tuhan itu mendengarkan bahasa roh saya dan mengerti apa maksudnya. Waktu saya berbahasa lidah berdoa, bukan hanya waktu pagi hari 40 menit, tapi kapan saja. Itu saya sedang menceritakan kedalaman hati saya sama Tuhan. Dan Tuhan itu mau dengarkan loh. Bahkan ketika saya sendiri gak bisa ngerti kedalaman hati. Hanya lewat keluhan tak terucapkan, lewat doa yang supranatural. Tuhan itu dengarkan semua. Gak pernah menyela. I love prayer. Saya suka sekali doa. Karena di dalam doa, aku didengarkan oleh Tuhan. Tuhan itu hangat, welcoming gitu. Penyayang. Orangnya itu kayak gitu. Sangat lembut, baik hati. Saya gak pernah sekalipun membayangkan Tuhan itu jahat. Gak pernah, gak bisa. Saya bukan sok rohani ngomong gini. Saya sungguhan. 30 tahun saya kenal Tuhan belum lama dibanding beberapa Anda. Tapi gak pernah sekalipun saya merasa Tuhan itu jahat.
Apalagi saya bisa kecewa sama Tuhan, itu gak pernah. Karena saya merasa saya yang berutang. Orang yang bisa kecewa sama Tuhan itu berarti dia merasa dia sudah jadi Tuhan. Dan Tuhan itu pembantunya. Kecewa cara kerjamu kok gak bagus Tuhan. Kecewa aku. Orang yang begitu itu udah lupa diri, udah malik kundang. Orang seperti itu udah lupa bahwa dia adalah kacang. Karena dia lupa kulitnya. Kok bisa kecewa? Saya gak bisa kecewa sama Tuhan, bukan karena saya rohani. Karena saya tahu diri. Tuhan itu loh baiknya kayak gitu, aduh. Baiknya orang itu gak ada duanya. Tuhan itu. Kita mungkin gak pernah mikir kayak gitu. Oh Tuhan itu wow, sangar. Iya, tapi Tuhan itu baiknya. 30 tahun ya, saya ngomong ini dari pengalaman ya. Tuhan cuma marah sama saya sekali. Ya karena mungkin Pastor Philip gak pernah nakal, belum kenal saya. Saya itu bandelnya dibentuk sama Tuhan. Bahkan mungkin gak kebetulan mama saya secara profetik kasih saya nama Philip. Philip itu artinya kuda liar yang dijinakkan. Pecinta kuda, horse lover. Tuhan ngamuk sama saya, marah itu cuma sekali, itu pun hanya 24 jam. Itu waktu tahun 95, tahun 1995. Saya itu dosa bolak-balik, Tuhan ngamuk cuma sekali sama saya. Sisanya hanya Tuhan itu mengeluh, Philip, kapan kamu mau sungguh-sungguh sama aku? Cuma sekali marah. Yang saya ingat betulan 30 tahun, setiap kali saya kira Tuhan itu marah, selalu saya salah sangka. Buktinya, saya kira dia marah, sekali dalam hadirat Allah saya dijamah, saya nangis terharu betapa dia mengasihi aku. Berarti salah lagi kali ini, ternyata dia gak ngamuk sama aku. Tapi sungguhan dia marah itu tahun 95, saya masih ingat waktu itu. Waktu saya mencobai dia dengan terus mau meninggalkan panggilan. Wah, saya ngalami Yunus, betul itu. 24 jam saya gak dianggap. Berdoa, saya bukan merasakan hadirat Allah seperti definisi banyak Anda. Yang banyak orang katakan, oh aku gak rasakan hadirat Tuhan. Gitu-gitu sih saya gak cari. Tapi saya tahu di hati saya, Tuhan lagi gak murka, hanya marah. Tapi 24 jam kemudian, saya masih ingat keesokan hari pukul 4 sore. Saya disapa Tuhan kembali, saya rasa hati saya bisa kembali connect dengan Tuhan. Padahal 24 jam sebelumnya itu saya rasa sudah habis nih, gak bisa koneksi. Itu cuma sekali aja 30 tahun, in 30 years. Lalu saya dikasih ayat waktu jam 4, Yesaya 54 bunyinya. Seperti zaman Nuh, aku tidak akan marah lagi sama kamu. 30 tahun pengalaman hidup saya, tidak tahu. Bukan karena saya itu holy, enggak. He's never been angry with me except once. Orangnya Tuhan itu kayak gitu. Baiknya itu ampun-ampun. Sampai kita itu ampun-ampun dan berkata, enyahlah daripada aku Tuhan, aku tidak layak untuk engkau. Aku tidak layak untuk dirimu. Bapak ibu saudara, ubahlah paradigmamu tentang Allah. Kalau enggak gitu doa Bapa kami, Anda tidak akan mengerti. Karena doa Bapa kami dimulai dengan sebuah keintiman. Bapa kami di dalam sorga. Amin. Terakhir, Tuhan kita itu berwibawa dan penuh kuasa. Makanya dia mau kita memanggilnya Bapa. Karena Tuhan itu berwibawa dan penuh kuasa. Disinilah kita diajari Tuhan kita itu authoritative. Dalam bahasa Inggrisnya, otoritatif. Bukan authoritarian. Tuhan itu punya otoritas tapi dia bukan otoriter. Ada waktunya kalau saya ngomong sama anak-anak saya, jarang sih mereka membantah, karena hubungan kami intim dan dekat. Tapi ada satu titik saya berkata, kenapa Dad gak bisa, kenapa gak boleh? Saya cuma gak sering-sering begitu ya, ada waktu-waktunya saya akan tunjukkan kepada mereka siapa yang berkuasa di rumah ini. Saya berkata, because I'm your father. Titik, mengakhiri semua debat. Karena aku adalah papamu. Karena saya adalah ayahmu. Cukup, tidak perlu tanya. Asal Cengli masuk akal. Saya gak suruh mereka berbuat sesuatu yang salah. Tapi kalau saya bilang kenapa hari ini gak boleh pergi, gak boleh ikut. Papa mamanya pergi sama ini. Mereka anak-anak kecil kan, sekarang ini pintar-pintar. Mereka bisa secara rasional. Tapi gini, aku PR sudah selesai kan, pergi ke situ aku bisa belajar, aku bisa lihat jadi sama teman-temannya gini. Ayo, alasan apa lagi saya hanya bilang. Cukup karena papa berkata, because I say so. Harus tahu siapa bosnya di rumah. Tuhan kita itu berwibawa dan penuh kuasa. Kamu panggil aku Bapak, kata Tuhan. Kamu yang nurut sama aku. Bukan aku yang nurut sama kamu. Doa tidak bisa manipulasi dari sejak kalimat pertamanya doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga harus tahu diri siapa Bapak, siapa anak. Siapa Tuhan, siapa hamba. I say so, kata Tuhan. I say so. Tapi Tuhan bukannya gak cengli atau gak masuk akal. Tuhan sudah mati untuk kita loh, kita belum berbuat apa-apa. Kita itu yang berutang. Kita yang berutang. Kita yang berhutang sama Tuhan, bukan Tuhan yang berhutang sama kita. Kita ini masih hutang sama Tuhan itu gak bisa dikembalikan kok. Kita itu hutang nyawa. Misalnya Anda hutang sama satu orang itu 10 miliar, Anda gak bisa bayar. Terus orang itu mau pakai uang yang ada itu untuk memberkati musuhmu. Lalu dia berkata, kenapa kau berkati? Loh, kamu masih hutang sama aku kok komentar. Uangku mau diapain? Apakah kamu marah karena aku murah hati kepada orang lain termasuk musuh-musuhmu?
Uang adalah hakku. Kamu adalah hakku. Tuhan berkata begitu. You nurut sama aku, bukan sebaliknya. I say so, kata Tuhan. Tuhan itu berwibawa. Tapi wibawa Tuhan itu membuat kita rasa aman. Gara-gara kita punya ayah, figur ayah yang bisa memberitahu kepada kita, jangan, no, tidak, ada boundary atau perbatasan. Itu membuat anak itu tumbuh dewasa itu rasa aman. Justru ya, lihat ya, anak-anak yang tidak rasa aman, sekalipun kaya raya, adalah anak yang di lost sama papa mamanya. Papa mamanya gak pernah bilang jangan. Papa mamanya gak pernah berkata, ini batasnya. Papa mamanya gak pernah set boundary atau sebuah batasan bahwa kamu adalah anak, saya adalah papa. Gak pernah. Dan anak itu akan tumbuh liar, manja, seolah-olah punya segalanya. Anda akan lihat. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling tidak aman dengan dirinya. Berapa orang yang kayak gitu, los-losan, berakhir bunuh diri. Padahal punya segala-galanya. Tahu nggak? Otoritas di dalam rumah. Di dalam doa ketika kita tunduk, kita itu menjadikan Tuhan kepala kita, Bapa kami di sorga. Itu membuat kita punya hidup itu rasa aman. Karena Tuhan yang punya otoritas kadang-kadang nggak enak. Kita diberitahu jangan. Tapi itu juga yang membuat kita rasa aman bahwa Tuhan itu peduli dan Tuhan itu menjagai. Itu yang membuat kita tuh selalu merasa bahwa dalam segala perkara, Allahku tuh pegang kendali, He's in perfect control over me. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan kita itu berwibawa. Dan dia penuh kuasa. Itu yang membuat saya hati-hati, tidak berani menuding dia dan berkata, aku kecewa sama kamu. Gak berani aku. Please, be careful. Dia yang punya otoritas. Kita tidak berani menuding. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Doa Bapa kami mereka hafalan. Tapi ketika mereka tidak menyelami maknanya. Waktu kita berdoa di kalimat pertama aja, kita selain cinta, harus takut dan gentar sama Allah. Harus begini sama Tuhan. Harus begitu. Karena dia yang pegang kunci hidup dan kunci mati. Bahkan kunci maut. Bapa kami di dalam sorga. Aren't you happy? Tidakkah Anda bahagia punya Bapa yang begitu berwibawa, yang menjagai hidupmu setiap waktu? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan.